Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan belajar bersama tentang irisan kerucut. Tentunya bersama saya, Rehan Muhammad Fadli Kusnudin dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Yang pertama ada definisi irisan kerucut. Irisan kerucut adalah irisan suatu kerucut tegak lurus dengan suatu bidang yang membentuk kurva dua dimensi. Jenis kurva yang dapat terbentuk adalah lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Oke, di bawah ini ada gambaran irisan kerucut pada keempat kurva yang terbentuk dari irisan kerucut. Yang pertama ada lingkaran, ini yang kedua ada elips, yang ketiga ada irisan parabola, dan yang keempat ada irisan hiperbola. Oke, setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang keempat irisan kerucut tersebut. Yang pertama ada lingkaran. Oke, lingkaran didefinisikan sebagai himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap dinamakan titik pusat lingkaran, dan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Seperti gambar di samping ini ya, titik P ini adalah titik pusatnya, terus garis merah garis R ini adalah jari lingkaran. Lingkaran diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tegak lurus dengan kerucut. Oke, ini gambaran dari irisan kerucut yang membentuk lingkaran. Jadi ini hitam ini adalah suatu bidang yang memotong kerucut tersebut tegak lurus dengan kerucutnya, atau perpotongannya ini sejajar dengan alas kerucutnya. Oke, seperti gambarannya kayak tumpeng ya, ketika kita memotong tumpeng, ketika potongannya lurus, maka potongan itu akan bentuk sebuah lingkaran. Selanjutnya unsur-unsur lingkaran. Ini saya ada referensi dari salah satu YouTube. Di sini ada linknya tertera, dan nanti akan ada di deskripsi YouTube ini juga. Silahkan dicermati. Selanjutnya kita bahas bentuk umum persamaan lingkaran. Oke. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Nah, ini pusatnya ini ya, pusat P, A, B, dan jari-jarinya adalah R. Oke, kita dapat menyusun persamaan lingkarannya jadi X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nanti contohnya ada di next slide ya. Oke, bentuk umum persamaan lingkarannya ini ada X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, kalau di atas ini kan A sama B nya ini kan non kapital. Nah, ini menunjukkan titik seperti ini ya, titik A, B. Kalau ini kan A, B, ini kan hurufnya kapital, maka ini adalah menunjukkan koefisien dari X, terus ini koefisien dari Y, dan C ini tentunya adalah konstanta. Dengan titik pusatnya yaitu negatif setengah A, negatif setengah B. Terus jari-jarinya ada akar seperempat A pangkat 2 ditambah seperempat B pangkat 2 dikurangi C. Oke, selanjutnya ada contoh soal persamaan lingkaran. Tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran X plus 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 144. Nah, ingat rumus yang sebelumnya ini. Berarti 2 di sini adalah sebagai A. A-nya sama dengan min 2 kan 2 2.
ini kan ada minnya ya, min 2 jadinya. Terus di sini B-nya adalah 3. Terus 144 ini adalah R kuadrat. Nah, kan yang dicarikan tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusatnya yaitu negatif 2,3 ya kan, A, B itu kan titik pusat. Terus R-nya jari-jarinya yaitu akar 144. Nah, akar 144 itu adalah 12. Oke, contoh soal selanjutnya diberikan sebuah persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 6y min 3 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jarinya. Oke, ingat rumus yang tadi, rumus titik pusat dan jari-jari pada bentuk umum tadi. Terus di sini A berarti A-nya adalah negatif 4, B-nya 6, dan C-nya adalah negatif 3. Oke, titik pusat kita peroleh dari rumus di bawah ini ya. Rumusnya berarti min setengah kali min 4, min setengah kali 6. Oke, diperoleh titik pusatnya yaitu 2, negatif 3. Sekarang jari-jari, kita menemukan jari-jarinya. Dari rumus di bawah ini ya, 1/4 kali min 4 pangkat 2 plus 1/4 kali 6 pangkat 2 plus 3. C-nya kan 3. C-nya min 3, min kali min plus. Oke, dan diperoleh jari-jarinya adalah 4. Oke, yang kedua ada elips. Bentuk elips seperti lingkaran yang dipipihkan. Seperti ini ya, bentuk elips. Terus, elips didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Oke. Kedua titik tertentu itu dinamakan fokus elips. Nah, di sini fokus elipsnya adalah F1 dan F2. Elips diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Oke, kalau tadi lingkaran kan dipotong oleh bidang yang tegak lurus dengan kerucut. Kalau elips, ini bidangnya memotongnya tidak tegak lurus ya, jadi dipotong agak miring. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur elips. Silahkan cermati pada link YouTube yang sudah tertera pada video ini. Selanjutnya bentuk-bentuk elips. Berdasarkan sumbu mayornya, elips dapat dibedakan menjadi elips horizontal dan elips vertikal. Oke. Di sini elips horizontal, terus ini elips vertikalnya. Selanjutnya bentuk umum persamaan elips. Ini ada banyak. Ini yang atas ini ada rumusnya, terus yang bawah ini ada bentuk umum dari persamaan elipsnya. Ada x min h pangkat 2 per a kuadrat kurangi x min k pangkat 2 per b kuadrat sama dengan 1. Itu untuk elips yang horizontal. Namun untuk elips vertikal bentuk umumnya adalah x min h kuadrat per b kuadrat dikurangi y min k kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada contoh soal persamaan elips. Diberikan persamaan elips x kuadrat per 144 plus y kuadrat per 169 sama dengan 1. Oke, tentukan yang A pusat elips. Oke. Nah, kita fokus ke penyebutnya terlebih dahulu ya. Penyebutnya ada 144 dan 169. Oke. 144 ini ada sebagai B, terus yang 169 adalah sebagai A. Karena B kurang dari A, maka kita gunakan elips vertikal. Oke, kita
kasih tabelnya. Terus yang elips horizontal kita abaikan terlebih dahulu untuk soal yang ini. Pusat elips, berarti pusat elips ada H, ada K. Kita tentukan H-nya terlebih dahulu. Nah, ini kan pada bentuk umum ada X min H kuadrat. Nah, sedangkan di sini kan ada X kuadrat saja. Ini sebenarnya itu ada X min 0 pangkat 2. Karena X kuadrat ini setara dengan X min 0 pangkat 2. Gitu ya. Jadi hanya adalah 0 dan K-nya adalah 0 juga. Kalian di sini di Y min 0 pangkat 2. Jadi pusat elipsnya adalah 0,0. Selanjutnya tentukan panjang sumbu mayor. Nah, sumbu mayornya rumusnya ini kan 2A, 2 kali A ya. Nah, jadi kita harus menentukan nilai A-nya terlebih dahulu, sekalian nilai B-nya ya. Jadi nilai A-nya ini kan ini 169. Jadi A kuadrat sama dengan 169. A-nya sama dengan 13. Terus kalau B-nya ini kan 144. B kuadrat sama dengan 144. Jadi B-nya adalah 12. Terus kita masukkan panjang sumbu mayor dari 2 kali A. 2 kali 13 sama dengan 26. Oke, yang C ada fokus elips. Fokus elips rumusnya H, K plus min C. Hanya sudah kita ketahui, K-nya juga sudah kita ketahui. Berarti kita perlu mencari nilai C-nya. Jadi mana C kuadrat sama dengan 169 ini dikurangi 144 sama dengan 25. Jadi C-nya adalah 5. Kita substitusikan ke rumus, yaitu fokus elipsnya ada 0,0 plus minus 5. Nah, ini ada dua kemungkinan, yaitu fokus elipsnya 0,5 atau 0, negatif 5. Yang D ada nilai eksentrisitas. Oke, dinilai eksentrisitas rumusnya adalah C per A. Tinggal kita substitusikan, C-nya sudah kita ketahui 5 dan A-nya 13. Berarti 5 per 13. Yang terakhir ada persamaan direktris. Oke, rumusnya adalah Y sama dengan H plus minus A kuadrat per C ya. Ini sudah kita ketahui semua, sudah kita cari di awal ya. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Y sama dengan 0 plus minus 169 per 5. Nah, ini ada dua kemungkinan juga, yaitu Y sama dengan 169 per 5 atau Y sama dengan negatif 169 per 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga ada parabola. Parabola didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang kedudukan setiap titiknya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dan terhadap satu garis tertentu. Titik tertentu dinamakan fokus parabola dan garis tertentu dinamakan direktris parabola. Oke, yang di tengah ini namanya fokus parabola, terus yang garis merah ini adalah direktris parabolanya. Oke. Selanjutnya, parabola diperoleh dengan memotong kerucut dengan sebuah bidang yang sejajar garis pelukisnya, seperti pada gambar di sampingnya ini. Dipotong miring sejajar dengan garis pelukisnya. Unsur-unsur parabola. Nah, silakan dicermati pada link YouTube yang sudah saya berikan pada video ini. Selanjutnya, bentuk-bentuk parabola. Berdasarkan direktrisnya, parabola dapat dibedakan menjadi parabola horizontal dan parabola vertikal. Ini adalah contoh yang parabola horizontal yang bentuknya O. Terus ini yang parabola vertikal yang kayak C bentuknya. Bentuk umum persamaan parabola. Nah, ini ada di tabel ya biar mudah memahaminya.
Nah, yang atas ini rumus-rumusnya, terus yang paling bawah ini adalah bentuk umum persamaan dari parabolanya. Ada X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Ini untuk parabola yang horizontal. Namun untuk parabola yang vertikal, bentuk umumnya adalah X min B pangkat 2 sama dengan 4B kali X min A. Selanjutnya contoh soal dari persamaan parabola. Tentukan persamaan parabola jika diberikan puncak 3,2 dan titik fokusnya 5,2. Oke, di sini kita gunakan parabola vertikal ya. Karena di sini ini kan 3,2 berarti A, B. B-nya ini sama-sama 2, yang di puncak sama yang di fokusnya ini sama-sama 2, berarti kita gunakan parabola yang vertikal. Kalau beda ya nanti gunakan yang horizontal. Selanjutnya berarti kita lihat ini kan titik puncaknya A, B, berarti 3 ini adalah sebagai A, 2 ini sebagai B. Terus fokusnya A plus P, B, berarti 5 ini adalah sebagai A plus P dan 2 ini adalah sebagai B. Nah, A-nya kan 3, B-nya 2, terus A plus P sama dengan 5 ya kan. A plus P sama dengan 5, terus 3 plus P sama dengan 5. Karena kan A-nya sudah kita ketahui 3 ya, tinggal kita substitusikan. Terus P sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita fokus ke bentuk umum persamaan yang paling bawah ini ya. Ini ada, tinggal kita substitusikan saja ke dalam bentuk umum persamaannya. Y min 2, ini kan B nya 2, Y min 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 2 kali X min 3. Oke, kita operasikan A min B kuadrat, ini kan sama dengan A kuadrat min 4AB plus B kuadrat. Ini sama dengan 4 kali 2 kan 8, 8 kali X 8X, 8 kali min 3 min 24. Oke, selanjutnya yang kuadrat kita taruh yang kiri, Y kuadrat sama dengan 4Y, Y kuadrat min 4Y min 8X plus 4 plus 24 sama dengan 0. Oke, Y kuadrat min 4Y min 8X, terus ini yang konstanta sama konstanta kita jumlahkan, jadi 28 sama dengan 0. Nah, ini persamaan parabola dari soal tersebut. Yang keempat ada hiperbola. Hiperbola didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang selisih jaraknya dari dua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tertentu dinamakan fokus hiperbola. Seperti gambar di samping ya. Oke, hiperbola diperoleh dengan memotong kedua selimut, yaitu selimut bagian atas dan bagian bawah. Seperti gambar berikut. Dipotong ya kedua selimut kerucut. Unsur-unsur hiperbola ini bisa dilihat di YouTube tersebut, yang linknya sudah saya paparkan di video. Selanjutnya bentuk-bentuk hiperbola. Berdasarkan sumbu utamanya, hiperbola dapat dibedakan menjadi hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Ini contoh yang horizontal, ini para hiperbola yang vertikal. Bentuk umum persamaan hiperbola ini ada banyak, yang atas sampai ke sini itu rumus-rumusnya, terus yang paling bawah ini adalah bentuk umum persamaan hiperbola. Ada X min H pangkat 2 per A kuadrat kurangi Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk hiperbola yang horizontal.
Namun untuk hiperbola yang vertikal, bentuk umumnya adalah y min h kuadrat per a kuadrat kurangi x min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya ada contoh soal persamaan hiperbola. Diberikan persamaan hiperbola x min 2 kuadrat per 16 kurangi x plus 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan koordinat titik pusat, terus fokus, dan persamaan garis asimtotnya. Oke, di sini karena yang di depan ini adalah x, sedangkan y-nya di belakangnya, berarti ini kita menggunakan rumus hiperbola yang horizontal. Namun ketika di sini y-nya di depan, terus ini x-nya di sini, maka kita menggunakan rumus yang hiperbola vertikal seperti di bentuk umumnya ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita tentukan yang ditanya adalah tentukan koordinat titik pusat. Titik pusat rumusnya adalah h, k. Kita tentukan nilai h-nya terlebih dahulu dari bentuk umum persamaannya ya. Ini min 2 ini adalah h min 2 min kali min plus, terus 1 kali positif kali negatif adalah negatif negatif 1, k-nya adalah negatif 1, maka titik pusatnya adalah 2, negatif 1. Untuk titik puncak, ini rumusnya h plus minus a, k. Kita cari dulu a-nya, berarti ini 16 dari bentuk umum ya. Bentuk umumnya ini a-nya 16, terus b-nya adalah a kuadratnya 16 dan a-nya adalah 4. Terus b kuadratnya 9, b-nya sama dengan 3. Berarti tinggal kita substitusikan, titik puncaknya adalah 2 plus minus 4, negatif 1. Ini ada dua kemungkinan titik puncaknya, yaitu 6, negatif 1 atau negatif 2, negatif 1. Plus minus berarti berlaku keduanya. Ada plus, ada minus yang bawahnya. Selanjutnya titik fokus h plus minus c, k. C-nya kita cari nilai c-nya terlebih dahulu, yaitu c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. A kuadratnya 16, b kuadratnya 9. Sehingga diperoleh nilai c-nya adalah 5. Jadi titik fokusnya 2 plus minus 5, negatif 1. Ada dua kemungkinan, yaitu 7, negatif 1 atau negatif 3, negatif 1. Kalau tanda hubung atau berarti berlaku salah satu, tidak keduanya. Oke, selanjutnya yang dicari adalah asimtot, persamaan garis asimtotnya. Ini saya tuliskan rumusnya terlebih dahulu, tinggal kita substitusikan. Tadi nilai k, nilai B, nilai A, nilai H-nya kan sudah kita ketahui, tinggal kita substitusikan. Jadi Y plus 1 sama dengan plus minus 3 per 4 X min 2. Nah, ini juga berlaku, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, Y plus 1 sama dengan 3 per 4x min 3 per 2. Jadinya Y sama dengan 3 per 4x min 5 per 2. Atau Y sama dengan negatif 3 per 4x plus 1 per 2. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, tentunya di YouTube SSB Sama-sama Belajar.